Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Takut lupa, saya jawab aja langsung. Pak Saleh mengasih saya tanah 5 hektar. Lalu kemudian saya terima sebagai tanah wakaf. Lalu kemudian karena saya terima sebagai tanah wakaf, berdirilah di situ rumah anak saya, rumah menantu saya, lalu kemudian, dan orang tahunya itu punya saya. Saya tak mau begitu. Saya mau menunjukkan wakaf yang sesuai ajaran Islam itu begini. Wakaf itu la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Lalu posisi saya sebagai apa di situ? Sebagai nazir, pengelola wakaf. Bukan mewariskan tanah itu ke anak cucu. Nah, sebagai nazir. Makanya yang ideal itu seperti Gontor, ada namanya badan wakaf yang terdiri dari 15 orang. Mereka inilah yang bermusyawarah. Jadi tak bisa diwariskan. Saya ingin mencoba begitu di Pekanbaru, di Riau. Saya ajak kawan-kawan nih, siap tak Ustaz Al-Noh? Kalau kita mati ini anak kita tak di sini, siap kata Ustaz Al-Noh? Tanda tangan kita, iya. Itu kami tanda tangan. Saya, Ustaz Jamal. Ini kita kelola semumpung kita masih bernyawa. Nanti kalau kami mati, ada anak-anak Riau ini yang memang berkompeten, mampu dia secara keilmuan, amanah dia duduk di situ mengelola, bukan anak-anak kami. Saya tak mau kita makan haram. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi saya tak mau tabligh akbar mengkritik orang. Wakaf sianu, wakaf sianu. Enggak, saya tak mau dari gitu. Kita kelola wakaf. Datang Pak Edward Sanger, beliau wakafkan tanah yang dipagar di Palas. Lalu kemudian, ya kita terima. Kami sebagai nazirnya sekarang, kami mencari, membuat iklan, membuat video, datang jamaah, bangunkan ke kelas, bangunkan ke asrama, bangunkan. Nanti kalau mati kita tak ada hak di situ. Karena kalau sampailah kita wariskan nih ke anak cucu, padahal ini bukan punya kita, tak bisa dibedakan mana milik pribadi, mana milik umat. Bersedekahlah jamaah, ini untuk umat, ini untuk umat. Kalau sudah mati, rupanya umat anak bini dia. Nauzubillah. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kita berceramah, jamaah sekalian, wakaf itu rukunnya 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Mana dia Pak Ustaz? Nih, bukan punya Ustaz, bukan. Tak ada anak keluarga aku di situ. Ini kami kelola untuk wakaf. Itu tujuannya. Bisa kita, jangan sampai nanti kita menjelaskan ke anak cucu kita, ada wakaf tuh Pak Ustaz? Ada wakaf tuh, tapi dulu, sekarang udah punah, udah tak ada lagi. Cerita wakaf dia sama seperti cerita dinosaurus. Kalau di Mesir, wakaf itu dikelola ada satu menterinya. Zaman saya di Kairo, nama menterinya Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk, menteri wakaf. Makanya Al-Azhar bisa membiayai kami kuliah 4 tahun di Mesir plus tiket pulang ditanggung Al-Azhar. Dari mana? Wakaf. Al-Azhar mengirim dai-dai ke seluruh dunia. Dari mana? Wakaf. Kita mencoba untuk itu. Wakaf tanam jeruk nipis, wakaf yang ada yang produktif, ada yang tidak, ada yang konsumtif. Nah, ini tentang wakaf. Ingin meluruskan pemahaman dan pengamalan wakaf. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang kedua dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nama saya Siti Maria dari Jakarta, serta Ustaz Widi. Bersyukur banget bisa berbicara hari ini dan sangat bermanfaat. Peserta juga merasakan harga yang kita bayar sama tidak sebanding yang fasilitas yang kita dapat gitu. Maksudnya memuaskan dan
mudah-mudahan terus berlanjut program ini. Karena manfaatnya sangat banyak gitu. Kalau kita ini ketemu pusat berarti itu ini bisa langsung bertemu langsung dan jauh gitu ya, yang kita dapat dan juga kita belajar karena ilmunya sangat padat dengan kayak ibadah maupun ilmu yang kita kajian kita. Ustaz, tadi terkait tausiah yang saya sampaikan, yang penjelasan dari Ustaz tentang hadis yang mengatakan bahwa kita ini tidak akan masuk surga karena amalan kita, tapi kita itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. Penjelasan dari Ustaz la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Lalu semuanya sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu? Wala ana. Nabi yang kakinya bengkak waktu tahajud itu, Nabi yang waktu sujudnya sepanjang ayatnya itu, Nabi yang puasanya sampai istrinya pun tak tahu kalau dia puasa atau tak puasa saking seringnya puasa. Aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Nabi. Lalu masuk surga kenapa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga karena rahmat Allah. Jadi untuk apa kita pengajian i'tikaf jam 2 tadi malam? Untuk mendapat rahmat Allah. Mana pula bisa kita tebus surga yang kekal selamanya, mau ditebus dengan sholat 5 kali, berzikir 100 kali, 33 kali, satu hembusan nafas yang bunyinya pun tak jelas. Gimana mau menebus itu? Jadi apalah sebetulnya yang kita ingin hidup ini? Ingin dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah itu apa istilahnya? Almarhum. Kemana almarhum? Apa arti almarhum itu? Orang mati? Bukan. Almarhum itu artinya dapat rahmat Allah. Ustadz kan di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu, dari mulai khutbah, bagi-bagi beras, jam 2 malam i'tikaf, jam 5 sholat subuh, sampai acara siang Sabtu. Ya. Bagaimana kalau yayasan membuat program dakwah, datang orang dari luar ke Pekanbaru? Silakan, saya bilang, tapi hati-hati kalian, jangan sampai ada unsur penipuan. Jangan sampai, buatlah program itu. Semua hasilnya kalau dapat untung, masukkan ke yayasan tabung wakaf umat. Untuk bangun pesantren, untuk buat kelas, untuk beli beras, untuk yang lain-lain. Tak ada keuntungan pribadi sama sekali. Itu janji di awal. Evaluasi nanti. Kalau hanya menimbulkan fitnah, stop. Tak usah lagi ada buat wisata religi ke Riau. Tapi kalau dengan itu bisa mengenalkan, bawa orang ke Siak menengok kerajaan Siak Serindrapura, bawa ziarah ke makam raja-raja di samping Sungai Siak, samping masjid. Tahulah orang bahwa Pekanbaru ini dibangun berdasarkan masjid. Bangunan pertama didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Tak selesai meninggal dia, dilanjutkan anaknya. Namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Berdirilah masjid. Keluar dari masjid apa doanya? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu. Allah inni as'aluka min fadlik. Keluar dari masjid doanya, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Doa itu paling tepat dibaca di Masjid Raya Senaplan yang dibangun Sultan Abdul Jalil. Karena begitu keluar dari masjid, langsung menengok karpet di pasar Senaplan. Bukakan pintu rezeki. Orang tahu supaya dia ngerti bahwa yang membangun kota Pekanbaru peradaban ini berawal dari masjid Sultan Abdul Jalil. Lalu kemudian sampai ke bawah ada anak Sultan Siak itu cantik, namanya Tengku Embung. Dinikahkan dengan ulama yang datang membawa risalah Islam, namanya Sayyid Usman Shahabuddin. Marganya bin Syihab. Bin Syihab punya marga kecil lagi, Banahsan. Cucu cicit dari keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya anak laki-laki, anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Husain.
Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pindah dari Baghdad ke Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah induk dari anak cucunya yang menjadi As-Saqaf. Susah orang Yaman menyebut As-Saqaf. As-Segab, Al-Haddad, Al-Jibri bin Yahya bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Salah satunya bin Syihab. Bin Syihab punya anak cucu Banahsan. Banahsan punya anak cucu namanya Sayyid Usman Sahabuddin, menikah dengan Tengku Umbung. Sejak itulah Sultan-Sultan Melayu di Riau ini dipangkal namanya pakai nama Syarif. Maka raja terakhir Sultan ke-12, Sultan terakhir Sultan II, Sultan Syarif Qasim. Yang bapak ibu kemarin mendarat di airport Sultan Syarif Qasim. Itu dulu nama airport itu airport Simpang 3. Pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, diresmikanlah airport Sultan Syarif Qasim. Ini nama sudah tepat, kata Gus Dur. Masa airport namanya Simpang 3 seperti pangkalan becak. Begitu orang Riau memuliakan keturunan Nabi. Begitu kami memuliakan makam Sayyid Usman Sahabuddin di samping Masjid Senapelan. Jadi kalau bisa itu kita tampilkan supaya orang tahu, semakin cinta dia bahwa Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja. Kalau bisa itu buatlah wisata religi. Tapi kalau menimbulkan fitnah, orang balik dari Riau cerita tak baik, tak sedap, tutuplah programnya, saya bilang. Evaluasi. Wallahu a'lam. Di depannya itu boleh sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Nama saya Ahyan, asal dari Lampung. Saya ingin bertanya Ustaz. Hal ini mungkin sederhana bagi Ustaz, tapi bagi saya ini menjadi kegelisahan yang berkepanjangan Ustaz, mengenai keistiqomahan untuk menetapi ketakwaan Ustaz. Bagaimana cara agar niat kita itu dapat menghujam ke dalam jiwa kita ini untuk bertekad kuat untuk tetap dalam ketakwaan dan senantiasa istiqomah meningkatkan ketakwaan itu. Bagaimana caranya Ustaz? Ataukah harus menempuh suatu pengalaman sehingga benar-benar tekad itu bisa menghujam ke dalam jiwa kita? Atau barangkali Ustaz ada pengalaman bisa berbagi? Demikian yang kami tanyakan Ustaz. Mohon maafkan kami atas pertanyaan yang sekiranya mungkin bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat istiqomah itu 3. Yang pertama, mesti berjamaah. Tak bisa istiqomah sendiri. Saya kalau tak ada yayasan tabung wakaf umat nih, tak jumpa dengan Ustaz Almak. Dia sibuk dengan ceramah dia, saya pula sibuk. Kami jumpa setahun sekali, halal bihalal, pertemuan alumni Timur Tengah. Itu pun kadang tak jumpa juga. Dia datang di awal acara, saya di ujung acara. Jadi waktu halal bihalal itu ketemulah kita 4 unsur, tim UAS, IAIN Suska, saya pernah kuliah di IAIN angkatan 96, alumni Azhar dengan jamaah yang selama ini. Saya bilang kita lama tak ketemu nih, gimana supaya kita sering ketemu tiap bulan. Akhirnya ini cara kita bisa ketemu. Dibawalah yayasan tabung wakaf umat. Maka setiap bulan kami wajib dan mesti ketemu. Jumat dengan Sabtu ketemu. Jadi Bapak di Lampung, apa kira-kira yang bisa membuat bersama? Kita ini lingkungan kita 3.
Yang pertama di rumah, yang kedua tempat kerja, yang ketiga di alam gaib, medsos. Ketiga-tiga ini Bapak mesti punya jamaah. Yang pertama di lingkungan rumah, dekatkan diri dengan masjid musola yang ada di perumahan atau tinggal di kampung. Supaya kita terikat, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu. Yang kedua di tempat kerja. Di tempat kerja itu ada, saya kalau masuk kantor-kantor itu, ada penggerak dakwah di situ. Dekatkan dengan dia. Supaya kita terjaga dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Medsos. Apakah Instagram Bapak itu menjadi Instagram yang membuat Bapak istiqomah? Apakah grup-grup WhatsApp itu kira-kira membuat kita istiqomah? Grup alumni SD, SMP, SMA. Kalau grup itu cuma mau cerita tak tentu arah, keluar dari situ. Karena kita mati, mereka tak bisa menolong kita. Mohon maaf guys, tak bisa kalian nolong aku nanti mati. Lebih baiklah aku cari grup-grup yang mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mesti berjamaah. Yang kedua, mesti kita punya waktu untuk agak semenit, 2 menit, sejam, 2 jam duduk sejenak bersama diri kita. Namanya waqfah ma'an nafs. Sekarang ini kita saking sibuknya tak sempat dengan diri kita. Saya bukan menceramahi Bapak Ibu, saya sendiri tak sempat saya dengan diri saya. Asik sibuk mengurus orang itu ini, tak sempat saya dengan diri saya. Maka mesti ada 1 jam dengan diri saya. Saya usahakan mesti saya bangun sejam sebelum azan subuh. Di Pekanbaru ini azan subuh jam 5. Berarti jam 4 saya mesti bangun. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, tasbih 100 kali, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, duduk sejenak. Aku ni mau ke mana? Mesti berpikir tiap malam. Kalau tidak kita lupa. Itu sana tidur. Besok gitu lagi, lama mati. Lupa. Mesti sejenak pikirkan. Aku ni mau ke mana? Yang ku bawa mati ini nanti apa? Mesti berpikir. Dalam 24 jam sisakan 1 jam untuk diri. Yang 23 jam untuk yang lain-lain. Yang ketiga adalah kita mesti melihat orang. Ada orang mungkin fisiknya tak sempurna, kakinya sebelah, tapi tegaknya di sok pertama. Kaki kita lengkap, tegaknya di sok paling belakang. Ada orang tapak tangannya tak ada, tapi tangannya mengangkat tinggi dan doanya lama. Kita tangan lengkap, berdoa tangan di atas paha. Ada orang gajinya tak seberapa, tapi bisa dia menyekolahkan anak yatim. Umur 40 tahun meninggal, hafal Quran, masih muda, ganteng. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Muda, ganteng, hafal Quran, meninggal umur 40 tahun, menangis emaknya. Setelah sebulan meninggal, makin menangis emaknya. Kenapa? Melapor kampus tempat dia mengajar. Ternyata sudah mengajar 6 tahun, gajinya tak pernah diambil, diserahkannya ke fakir miskin. Apa tak? Tangis haru, bercampur senang. Rupanya anak itu anak-anak luar biasa soleh. Tak ingin Allah dia terlalu banyak dosa. Saya mendengar cerita begitu, ya Allah, tak ada apa-apanya diri kita ini. Kalau memandang tentang akhirat, tengoklah orang-orang macam itu. Supaya kita sadar diri, tahu diuntung bahwa keamalan kita ini belum ada apa-apanya. Pertama, berjamaah. Kedua, siapkan sesaat untuk berdua dengan diri, merenung kita ini mau kemana, apa yang kita bawa mati. Yang ketiga, pandang orang lain yang amalnya lebih banyak. Dia lebih muda, amalnya lebih banyak. Dia lebih muda, Qur'annya lebih bagus, dan lain sebagainya. Adapun dunia ini kalau kita ikuti tak pernah selesai. Demikian, wallahu a'lam bishawab.